A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hari ini diberikan kesempatan lagi untuk menjumpai sobat winnerku semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Dan hari ini sudah ada 2 pertanyaan sekurang-kurangnya saya bawa untuk kita bahas bersama-sama. Dari kolom komentar yang Instagram saya masih belum sempat buka dari admin saya. Ini yang pertama dari Ibu Hajah Nina Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, boleh saya tanya? Insya Allah saya istiqomah bersolawat dan sekarang hati tenang menghadapi ujian-ujian yang saya tanyakan. Gimana ya Umi, saya masih punya hutang tapi hati tenang. Apa itu sama saja saya tidak memikirkan hutang saya Umi? Matur suwun Umi atas jawabannya. Semoga Umi sekeluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun doanya. Doa yang sama buat Bu Hajah juga ya. Hati tenang itu tidak lebih karena rahmatnya Allah. Ya. Ketenangan hati, kedamaian jiwa itu datangnya dari Allah. Kegelisahan, kegundahan, kecemasan, rasa takut, rasa sedih, rasa was-was itu datangnya dari syaitan. Disebutnya was-was syaitan. Syaitan itu memang pekerjaannya adalah membuat rasa takut di dalam hati manusia. Karena rasa takut itu bisa mengikis iman. Jadi bersyukurlah kalau Ibu Hajah di dalam hatinya ada ketenangan. Itu bukan berarti panjenengan tidak memikirkan hutang. Ada orang yang memang memiliki amanah hutang, di dalam hatinya dia ingin melunaskan. Dan barang siapa yang memiliki niatan untuk menyelesaikan amanah hutangnya ya sebelum meninggal, insya Allah Allah yang akan mudahkan. Nah panjenengan di dalam hati panjenengan tentunya punya keinginan untuk melunaskan hutang panjenengan, tapi karena Allah sudah tahu niatan baik panjenengan itu, Allah berikan ketenangan dalam hati panjenengan sehingga tidak terlalu sedih, tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas secara berlebihan. Karena apa? Karena hati panjenengan mengakui bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan semua hutang-hutang panjenengan. Jadi bukan karena nggak mau memikirkan hutang gitu. Buat yang lain juga, sahabat winnerku yang lain juga sama. Percayalah, jika panjenengan semuanya sudah memiliki niatan yang sangat kuat untuk melunaskan hutang-hutang tersebut, panjenengan berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan dengan hati yang lalai, dan panjenengan berikhtiar juga dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah lah yang akan mudahkan. Karena kita hamba ini ya manusia, kewajiban kita cuma berikhtiar dan memohon kepada Rob kita.
Selebihnya hasil Allah yang tentukan. Dan karena kita sudah bertawakal, kita sudah berpasrah, maka hati kita tenang. Efeknya hati kita itu tenang. Segala permasalahan hidup kita kalau kita pasrahkan kepada Rob kita, efek dalam hati kita tenang. Apapun yang akan terjadi dalam diri saya, tentunya itu sudah seizin Allah. Itu menenangkan hati kita. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya dari sahabat kita juga, beliau ada disampaikan di kolom komentar. Dari Mbak Rika Aplia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bersolawat, sholat duha, sholat tahajud, dan memohon kepada Allah dengan minta pertolongannya, dimudahkan masalah hutang-hutang kita. Tapi pertolongan Allah belum juga ada. Apakah termasuk bergantung kepada manusia jika kita datang kepada orang lain dengan mencari pinjaman, atau kita hanya diam saja dan pasrah menunggu keajaiban Umi? Terima kasih jawabannya Umi. Semoga Umi sehat terus dan semua doa-doa Umi dijawab oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ceritakan pengalaman saya dulu ya. Saya dulu memiliki amanah hutang ya. Dipinjol 25 juta. Sebagai manusia, sebagai hamba, saya berdoa kepada Rob saya secara sungguh-sungguh. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati saya bahwa Allah lah yang akan menolong saya, mengeluarkan saya dari amanah riba 25 juta tersebut yang melilit saya selama setahun. Selain itu, saya juga melakukan beberapa ikhtiar. Di antaranya adalah saya berusaha menghubungi beberapa orang yang saya anggap baik terhadap saya, yang saya anggap memiliki dana waktu itu ya. Bersahabat baik dan memiliki dana. Tetapi sekali lagi, hasil akhir ada pada kuasa Rob saya, Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, orang-orang yang saya datangi tadi itu tidak memberikan pinjamannya kepada saya. Ya. Saya sebagai manusia sudah melakukan porsinya saya. Porsinya saya meminta kepada Rob saya. Porsinya saya berikhtiar sungguh-sungguh, saya berikhtiar sungguh-sungguh. Tetapi hasil akhir saya serahkan kepada Rob saya. 1-2 orang yang saya temui tidak menolong saya, selebihnya saya tawakal, saya pasrah kepada Rob saya. Terserah Allah, makasih jalan apa aja yang Allah ridhoi. Dan pada saat saya betul-betul berada pada kepasrahan saya kepada Rob saya, terserah Allah mau tolong dalam bentuk apa, terserah Allah mau tolongnya kapan. Bahkan kalau misalnya Allah berkehendak tolong pun, mungkin saya akan celaka, saya akan dipermalukan, saya akan macam-macam yang saya pikirkan. Saya pasrah, saya ikhlas jika Allah ridho itu. Dan pada saat seperti itulah justru pertolongan Allah datang. Tiba-tiba teman yang saya justru tidak incar, yang saya tidak datangi, ditunjuk Allah untuk menolong saya. Nah, jadi tadi pertanyaannya saya jawabnya seperti itu. Jadi apakah boleh kita datang setelah kita bermunajat? Boleh. Boleh. Itu jadikan bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia, karena kita manusia ini punya keterbatasan. Kita berpikirnya, oh yang bisa tolong saya barangkali si Fulan bin Fulan. Tapi mungkin buat Allah enggak. Tetapi karena kita manusia, kita tidak tahu caranya Allah, kita berusaha saja sebagaimana kita manusia. Ya. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dari firman Allah yang ini, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha sebagaimana layaknya manusia, kita berikhtiar. Jadi sholat dulu di sini disampaikan apabila telah ditunaikan sholat. Ya, panjenengan bermunajat dulu kepada Allah, setelah itu keluarlah. Kalau panjenengan sudah mengincar seorang teman panjenengan atau kerabat, mohon izin dulu sama yang punya hatinya, yang punya jiwanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru datang kepada si Fulan bin Fulan yang tadi diincar. Sebagai bentuk ikhtiarnya panjenengan sebagai manusia gitu. Jadi itu bukan berarti kita bergantung kepada manusia. Yang salah adalah kalau kita mengesampingkan Allah, kita mengutamakan manusianya, itu salah. Ya, itu salah. Yang benar adalah kita mau minta tolong melalui wasilah manusia tadi, mohon izin dulu kepada yang menggenggam jiwanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dalam setiap hal jangan pernah melupakan Allah. Apapun yang akan kita lakukan, kita mau datang kepada manusia, kita mau ngadep kepada manusia, datang dulu kepada kepada Robnya kita juga, Allah. Kita mau pergi berangkat bekerja sama, kita sebut dulu namanya Allah, minimal bismillah. Ya, dengan menyebut namanya Allah, dengan menyebut asmanya Allah, ya Allah, hari ini saya mau berangkat bekerja, berikan keberkahan di pekerjaan saya. Hari ini saya mau berangkat ke pasar, saya mau jual barang ini karena saya butuh duit. Berikanlah kemudahan ya Rob, minta izin dulu ya. Apapun di muka bumi ini, libatkan terus Allah. Ini niscaya dalam setiap aktivitas kita, kalau kita melibatkan Rob kita, aktivitas tersebut akan diberkahi oleh Allah. Oke sahabat biarku semuanya, sampai di sini dulu video Q&A kali ini. Semoga cukup menjawab. Jika masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Jika ada revisi, koreksi, masukan, kritik, saran, silahkan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik dan santun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.